Nah, oleh karena itu, topik yang kita angkat hari ini adalah puasa motivasiku. Jadi ketika berpuasa tetap motivasi harus tetap dijaga ya. Iya. Semangatnya pula. Nah, Kang Hari, puasa kenapa sih selalu identik dengan aduh lemes, aduh males, rasanya 1 bulan itu hibernasi kayak beruang kutub seperti itu. Iya. Jadi kalau Anda puasa, Mas Fatih, mulai makan sahur sampai maghrib itu tidur aja. Maka saya hanya bisa menjawab, nek poso kaya ngono bayi ya iso gitu kan ya. Iya. Itu puasanya bayi ya. Tangi-tangi nek maem gitu ya kan. Jadi karena selama ini memang puasa hanya kita maknai sebagai aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik di mana yang hanya mungkin 12 jam lebih ya. Hanya sebatas itu. Kalau kita memaknai bahwa aktivitas fisik, ya akibatnya kita membiarkan pikiran kita terjebak dalam memanjakan tubuh tadi, karena ada perubahan yang mendadak kalau itu di awal-awal, tapi di tengah-tengah saya pikir tidak. Nah, menurut saya puasa tidak sekedar aktivitas fisik, tetapi sudah aktivitas pikir dan aktivitas hati. Kalau pakai ranah pendidikan itu, dia masuk ranah kognitif dan ranah afektif. Tidak cuma ranah psikomotor gitu ya, karena secara fisik nutrisi kurang, tenaga kurang, lebih males karena perut lapar. Itu kan hanya proses adaptasi di awal, tapi di tengah kan sebenarnya kita sudah terbiasa. Nah, yang menjadi kenapa kita kemudian seperti beruang kutub karena membiasakan malas. Dan malas yang membiasa, akan memanjakan tubuh gitu. Itu satu. Bagi orang tua mungkin, bagi orang tua yang harus bekerja saya pikir tidak bisa ya. Kemudian turun produktivitasnya, ngomong ke kantor, oh, saya kan puasa Pak, saya kan harus tidur gitu. Nah, terus perusahaan makan apa? Terus yang untuk gaji kamu apa gitu. Yang lebih keparah lagi kalau dia pedagang ya. Justru ini adalah momen yang tepat, seasoning marketing katanya ya kan. Momen-momen yang season yang tepat bagi. Saya kira marketing musim tadi. Ya memang musim Ramadan tadi itu jadi seasoning marketing musim. Saya kira musimnya di praktek. Jualan musim hujan gitu. Iya sama, Ramadan itu kan jualan musim Ramadan. Itu lihat acara-acara yang di TV yang awalnya pating bertutung, pating bercotot itu kan sekarang sudah di hari pertama dan baju-bajunya kan sudah seperti itu lagi, seperti itu. Tapi nanti habis lebaran kan ya lebih nemen gitu ya kan. Seasoning lagi gitu ya. Season buka-buka gitu kan ya. Datanya seasoning oil. Iya. Iya tahu. Nah, jadi momen yang tepat sebenarnya di mana orang mungkin belanja tingkat kebutuhan tingkat konsumtifnya makin tinggi dan lain sebagainya. Nah, bagi dunia usaha ini justru momen yang tepat untuk bangkit. Dan bagi pegawai, bagi wirausaha ini memang momen yang tepat sebenarnya untuk meningkatkan ini. Jadi justru tidak digunakan alasan malas tadi. Kalau malas kan nggak bisa lebaran, Mas. Di zaman Nabi pun puasa juga perang Badar. Bahkan 17 Agustus itu kan sebenarnya di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan. Jadi intinya memang tidak ada alasan kalau fisik itu jadi pembenar dari kemalasan kita, dari tidak produktifnya kita, dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan diri. Jadi makanya puasa tidak cuma sekedar aktivitas fisik menahan lapar dan dahaga, tetapi sudah aktivitas pikir dan aktivitas hati. Itu Mas. Dalam puasa ngomongnya juga harus fisik-fisik gitu ya Kang Hari ya? Ya, termasuk training marketing tadi. Kalau itu training learning gitu kan ya. Gitu. Nah, Kang Hari, itu kalau untuk orang dewasa begitu ya. Tapi kalau kita tarik topiknya ke mungkin putra putri kita, anak-anak kita seperti itu, namanya meyakinkan mereka, caranya bagaimana sih untuk meyakinkan mereka agar ayo tetap semangat belajar, tetap bermotivasi untuk tiap pergi sekolah tiap hari, kemudian melakukan aktivitasnya seperti biasa. Nah, orang tua perlu mengenali ini dinamika anak-anak kita. Maksud saya, puasa dikenalkan sesuai dengan usia perkembangan bagi anak-anak yang balita atau yang belum balik ya, belum terkena kewajiban puasa. Maka puasa itu sebagai latihan. Puasa sebagai latihan, puasa sebagai pengenalan. Pakai P pertama namanya pengenalan dan pelatihan bagi anak-anak yang belum terkena kewajiban puasa. Caranya memang membangun pemahaman dulu. P kedua setelah
kita mencoba menanamkan menjadikan pembiasan, pelatihan dan pengenalan, kita perlu memahamkan anak-anak melalui fungsi kognitifnya tadi. Diberitahu puasa itu apa gitu. Jadi ya dikaitkan dengan keimanan, karena puasa kan ya kalau saya guyonan saya, Mas, puasa itu tidak wajib loh, Mas, puasa Ramadan itu, Mas. Karena diwajibkan hanya untuk orang beriman. Kan berbunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas. Ya kan ya ayyuhalladzina ya wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang kemudian kalau puasa hari pertama meskipun dia dewasa ya kan, hari kedua sampai hari ke-28 dia tidak puasa, 29 30 baru puasa. Maka sebenarnya imannya hilang itu di hari kedua sampai ke-28 gitu. Karena panggilannya itu orang beriman, dia kan tidak yakin. Jadi saya seringkali guyonan itu puasa tidak wajib gitu, hanya wajib bagi orang yang beriman. Pertanyaan kita beriman apa enggak kan gitu aja. Apa yang susah-susah ya kan? Nah, bagi anak-anak ya tentunya pengenalan melalui pengetahuan tadi tentang iman. Maksud saya ya dengan bahasa komunikasi kepada anak-anak, dengan bahasa logika anak contohnya. Kenapa sih kita harus puasa? Ya kita kenalkan bahwa kita pun juga sebagai orang beriman juga patut menjalankan perintah Tuhan melalui sholat dan lain sebagainya. Nah, tapi sholatnya dilakukan dulu oleh orang tua. Karena kan urutannya memang seperti itu, rukun Islam itu kan ada sholat, puasa kan gitu. Nah harapannya supaya anak-anak ngerti ada runtutan dari ritual kewajiban ibadah yang harus dilakukan. Nah kemudian ajaklah dia pada aktivitas makan sahur bersama. Kalau memang mereka baru belajar di awal, mungkin ya bisa puasanya tidak 1 hari penuh, misalnya dimulai dari terminggu pertama dicoba deh puasa di hari Zuhur, minggu kedua di Asar, minggu ketiga namanya belajar kan, proses pengenalan dan penguatan, dan diberikan tantangan-tantangan pada anak, challenge pada anak gitu, bahwa di tengah memang bisa jadi mama ini lapar gitu ya kan. Terus menjelang maghrib beberapa misalnya yang sudah puasa baru belajar ya, belum terkena kewajiban ya, menjelang maghrib dia sudah mulai lapar dan menunggu kalau jam 5 jam habis asar gitu ya, diajaknya dia bermain atau dikuatkanlah dia dengan dialihkanlah dia supaya laparnya menjadi teralihkan dengan yang lainnya. Ini perlu strategi di zaman Nabi pun dilakukan. Jadi ketika anak-anak menjelang maghrib itu lapar, diajaklah mereka untuk bermain-main, diajaklah mereka untuk mengalihkan rasa lapar dengan kegiatan. Ini yang substitusi ya, perilaku pengganti itu, Mas. Nah ini proses yang kalau belum sampai pada kewajiban, belum akil balik maksud saya, itu memang pengenalan dan pembiasaan. Tentunya pengenalan pembiasaan itu ditanamkan melalui satu tadi pengetahuan bahwa kenapa sih ya, pertama diberitahu makna arti kewajiban menjalankan ibadah bagi orang yang beriman. Yang kedua juga diberitahu bahwa bunda dulu juga pernah puasa. Bunda dulu waktu kecil seperti kamu, ini akan menguatkan anak, Mas, memiliki imajinasi tentang arti dan makna puasa itu. Karena nampaknya Tuhan pun melakukan begitu. Ya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Kita ini kan bangsa yang sukanya nentang, sukanya bantah gitu. Emang gua aja yang dikasih puasa? Enggak. Orang zaman dulu juga ada beban kewajiban puasa, diyakinkan kita. Nah, pakai konsep ayat itu menjadi perilaku. Bahwa mungkin kalau diceritakan lebih jauh, nenek-nenekmu dulu juga puasa, lah ibu enggak, gua capek gitu ya kan. Nah, itu orang tua perlu ini mengenalkan, menceritakan pengalamannya, kemudian dan lain sebagainya, termasuk memotivasi bagaimana kalau kamu bisa menahan diri. Ini sudah masuk ranah afeksi ya. Selama 1 hari penuh, begitu indahnya kamu mendapatkan buka puasa, rasanya luar biasa gitu. Saya juga tidak menganjurkan buka puasanya kayak orang dendam, nggak pernah makan seharian gitu ya. Enggak, saya lirik. Sudah dapat bakso, biasanya bakso sehari 4 piring, yang 4 mangkok ya kan. Pas buka itu 5 mangkok pakai es kacang hijau ya kan. Kacang hijau pakai es serut ya kan. Ya kasih es serut, kemudian kasih milk di atasnya, dikasih stroberi. Kan hari ini mau jadi setan kali ya. Padahal saya kan nggak ngomong aja kan sih. Kita masih panjang waktunya hingga jam 19
tidak pernah